Oke, halo semuanya. Kita Sudah masih capek. masih di tempat yang sama ya. Beda beda point of Oh view enggak, aja. ini cabang Canggu ya. Oh, coba Canggu. jangan Oh, bohong gitu. langsung ya, Canggu lah. Nanti orang beneran ke Canggu nih. Iya. Jangan. Tapi minumannya sama. Iya, ini masih di Sokasi. Sokasi Sokasi. Gianyar di tempat yang luar biasa ini. Teman-teman yang mau cari kafe buat bekerja, membuat tugas ataupun ingin chill bersama teman. Tempatnya sangat nyaman, banyak barang-barang antik juga buatan handmade ya, buatan tangan handmade yang luar biasa di tempat ini. Lokasinya nanti dibuat editor ya di bawah sini. Kenapa suara kita kecil sama seperti episode sebelumnya? Karena tempatnya sangat cozy ya, membuat kita bisa berbicara secara intelektual. Beda tempat nanti kalau kita di kafe-kafe outdoor mungkin Lebih berisik. lebih liar lagi ya, lebih liar lagi. Bisa joget. Iya. Terima kasih Sokasi setelah meminjamkan tempat yang luar biasa ini. Bisa dicek di Instagram dan TikToknya mungkin ya. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan Jeng. jeng. Kita kenalkan di sini ada siapa? Halo semuanya, aku Praba Gisa. Aku kuliah di IDB Bali juga. Aku jurusan manajemen bisnis. Kelas berapa? Kelas berapa? SMA gue. Semester berapa semester? Semester berapa? 2. Oh, semester 2. Oke. Buat apa Baba ada di sini ya? Oke, ini dia. Sebelum itu Untuk ya deh. apa? Untuk nggak? Nggak tahu apa tuh. Ini Buat Oh. pelengkap aja. Lengkap aja. Banget. Oke. Produser, apa topik kita sama Baba hari ini? Nah, apakah perlu mencari penghasilan saat kuliah? Kebetulan Aku Baba juga ini kan Iya. independent Aku woman juga ya. dia gini juga. Pekerja keras Iya. ya. dia berpenghasilan. Nah, narasumber yang luar biasa kali ini kuliah sambil punya Sambil penghasilan. kerja, sambil salto bisa juga. Penghasilannya lain tuh. Kalau saya sih nganggur ya, kayak salah satu yang nganggur sini. Kayak sih salah frame deh. Kayak belum. Kan yang kerja karyawannya ya. Pelan-pelan. Balik dah nggak cocok di sini ya. Di sini Baba termasuk mahasiswa yang berpenghasilan ya. Boleh ceritain pengalamannya dong, dari kapan sudah mulai kuliah dan dari kapan sudah mulai punya pekerjaan? Pertama kali Iya. menghasilkan sendiri gitu. Pertama kali. Kalau pertama kali menghasilkan sendiri itu di kelas 2 SMK dari SD semester coba. 2 SD ngapain? Child labor nggak boleh memperkerjakan anak di bawah umur. Business day. Oh iya. Tapi dulu pas SD aku jualan slime loh. Oh kan bener. Beneran berpenghasilan deh. Dia dari kecil udah Iya. berbisnis. Iya, Sudah lengket dari kecil. Itu kan rame ya slime ya tahun berapa Iya. tuh? Udah lama banget. 2000 Dia berapa pintar gitu. mencari peluang. 2001. Belasan. Enggak dong, aku belum Oh, lahir. belum lahir. Sangat Berarti pintar. buat sendiri slime-nya. Iya, bersendiri sama temen sih. Ya udah, boleh deh diceritain dari kapan punya penghasilan. Iya. Kalau penghasilan tetap, Heeh. aku dari SMK kelas 2. Nah, sebelum-sebelumnya ada jualan apa lagi? Oh, nggak ada lagi. Jualan teh boci, mari mas. Bisa aja Lanjut. kan? Heeh. Di SMK kelas 2 semester 2 pokoknya. Nah, itu. Jadi aku dulu tuh kan kelasnya kelas pagi. Oh. Kelas pagi. Terus kelas sekolahnya jam 8, Oh. pulangnya jam 12, Oh, cepet 12 ya. setengah 1. Aku nggak full day. Hmm. Terus jam 3 aku kerja, jadi dari Senin sampai Jumat itu aku kerjanya kerja sore. Kalau Sabtu Minggu aku bisa kerja pagi, bisa kerja malam. Tapi Jumat juga aku bisa kerja malam karena kan besoknya nggak sekolah. Kerjanya kerja apa? Kerjanya aku kerja di apotek Oh. karena SMK aku dulu SMK farmasi. Wow. Itu mulai jam 3 sore sampai jam berapa tuh? Jam 10 malam Oh, Tiap jam hari. setiap hari. pasti sebenarnya. Enggak ganggu waktu tidur berarti ya, masih ada lah buat istirahat. Enggak sih, cuman capek di jalan aja Capek di jalan. karena dulu kosnya jauh. Oh, oke. Berarti dari sekolah sampai hari ini masih di tempat kerja yang sama? Masih di tempat kerja yang sama, baru Keren. tanda tangan kontrak. Oh. Saya ada flu sakit ini. Obat. Nah, langsung nih Langsung kamu tuh ya. Iya. IGD aja langsung. Langsung ya. Nah, Baba ini juga teman main kita ya. Teman main. Dia tuh banyak kita mintain konsultasi obat sebenarnya. Kalau sakit mau tanya Baba. Bukan obat aja. Bukan surat obat. sakit. Iya,
Oh iya ya. Itu Aan. Terketahuan dong. Jangan lagi. Aan selalu ada di video kita. Senantiasa bersama. Nanti akan kita diundang pas kita udah nggak lanjut video. Udah ngapain cuma? Iya, sebenarnya keuntungan punya teman yang kerja di apotek itu bisa minta surat dokter ya. Iya, betul. Bisa izin. Bisa izin jadi. Absen kita masih full. Nah, ini Bah. Kebetulan sama topiknya ini, menurutmu, misalnya aku nih, aku pribadi ya, menurutmu perlu nggak kita ini berpenghasilan saat kuliah gitu? Dari pandanganmu sendiri yang udah bekerja. Kalau dibilang perlu dan nggak perlunya itu tergantung Objektif. Tolongin ya, dong. nggak tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Tergantung juga kalau misalnya emang pengen kerja, pengen ngerasain uang sendiri. Sebenarnya kalau misalnya emang orang tuanya berkemampuan dan mencukupi, ya kita juga kayak aduh ngapain juga kerja, kayak kuliah aja gitu. Karena aku kebetulan emang dari orang tua juga ekonomi kurang, makanya aku memutuskan untuk kerja dulu. Tapi nanti berketergantungan nggak sih kalau misalkan walaupun orang tua mampu nih? Iya, itu minusnya lah ya nggak Iya, sih? makanya balik lagi ke diri kita sendiri. Iya. Kita mau nggak kerja walaupun memang orang tua udah mampu gitu. Iya sih, benar-benar. Kalau dibilang perlu dan nggak perlu, kalau dari aku perlu. Ya kalau perlu nggak perlu itu objektif. Iya, Jadi kalau objektif. iya benar-benar. Kalau mencari pengalaman baru kan beda lagi. Mungkin kalau dilihat dari sisi ini ya, kebutuhan ya, kadang memang orang tuh pekerjaan tuh bukan hal yang dia pilih gitu. Memang dia butuh untuk bekerja Iya, gitu. betul. Nah, kalau dari Bro Kinan sendiri, pandangan Bro Kinan terhadap Baba yang sudah bekerja sambil kuliahnya bagaimana? Karena Bro Kinan juga sebenarnya Sambil kerja juga. sambil kerja juga kan? CEO yang menyamar. Sing bro. Gimana? Aku ada satu pertanyaan sih. Oh. Siapa namanya? Baba. Keren banget. Baba atau Sangat Praba? narasumber banget. Praba namanya. Jadi Praba pernah nggak bosen kerja? Oh iya itu sih. Capek nggak sih? Capek Iya, gitu capek, lah. bosen. Maksudnya Pasti. Iya sih. dia Wajar. sekolah, habis itu lanjut kerja langsung. Tuh pernah nggak jenuh dan capek gitu? Bosan. Kalau ngerasa capek pasti capek sih, apalagi pas di 1 bulan mau grand final putra putri kampus. Itu benar-benar aku nggak tidur, bukan nggak tidur sih, lebih ke tidur kayak 2 jam, sejam, gara-gara kan latihan, kuliah sama kerja. Itu aku benar-benar capek banget. Oh, sabar dulu sebelum lanjut, sorry potong ya. Baba berarti ada ngikutin kegiatan organisasi nih. Nah, pas kuliah coba apa organisasinya? Aku ikut paguyuban putra putri kampus di Bali sama Teorema. Keren, dia ada di himpunan mahasiswa jurusan juga, udah organisasi, kuliah, kerja lagi. Memang tidak bisa diem mana. Itu gimana cara bagi waktunya itu ya? Iya. Kalau misalkan Oke, sabar dulu. Kita lanjut dulu. satu dulu ya, yang tadi dulu ya. Nah, yang tadi dulu. Apakah karena capek dia? Karena dia ada organisasi kan. Iya. Dia mau kerja terus kuliah lagi. Gimana? Kalau capek sih pasti capek ya, Iya cuman balik juga ke diri kita sendiri gimana kita caranya nanggepin capek kita gitu loh. Kalau misalnya kerja itu kan suatu kewajiban, nah kuliah juga suatu kewajiban. Kalau misalnya kalau aku gimana caranya memanajemen waktunya itu, kebetulan tempat kerjaku nih enjoy gitu loh. Soal jadwal. Jadi aku di tempat kerja ada 3 shift. Shift pagi, sore, sama malam. Kalau misalnya aku kuliah pagi, aku kerjanya sore atau enggak malam. Kalau aku kuliahnya pagi sampai sore, aku kerjanya malam. Dia fleksibel aja bisa. Iya, Enak sih. diutamain yang kuliah dulu sih buat request jadwal. Itu enaknya. Jadi aku nggak kesulitan dalam jadwal di apotek di tempatku kerja. Iya sih. Mungkin itu jadi tips and trick buat teman-teman yang mau kerja sambil kuliah juga ya. Jadi milih tempat kerja yang benar itu adalah suatu privilege buat kita, untuk setidaknya walaupun kita capek atau ini, kita ada hal yang kita syukuri lah. Karena tempatnya seru, teman-temannya menyenangkan juga. Bayangin aja udah kuliah capek-capek, terus teman-temannya ya pasti males banget ya. Aduh nih ketemu ini lagi gini. Iya sih benar-benar. Kalau Bro Jai sendiri nih, Bro Jai sebenarnya hitungannya pekerja apa seorang freelance nih? pengangguran. Jangan didengar. Dia berusaha humble guys.
jeng jeng gitu. Wah, Ya, karena ada kesalahan teknis tadi ya. Kita mengulang take lagi, tapi kita langsung sambungin nanti Sambungin aja. ke video sebelumnya. Maaf, agak terganggu experience nontonnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti kalau ada investor berbaik hati, kita akan menambah gadget yang lebih bagus. Kita akan pakai kamera Sony. Oke. Boleh dilanjut. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan Baba tuh ikut organisasi, terus sambil kerja juga, sambil kuliah juga. Nah, itu gimana sih cara Baba membagi waktunya tuh biar semua tuh dapat gitu loh? Sama sih kayak tadi. Jadi di tempat kerja aku tuh kan bisa request jadwal. Nah, walaupun aku nggak bisa kerja, tapi pas hari itu aku nggak bisa kerja dan aku nggak dapat libur, temenku bisa nge-backup. Oh, Temenku bisa nge-backup. Jadi tuh mereka ngerti gitu loh lingkungan kalau kerja emang bagus iya, sih, mendukung support. lah. Kalau misalnya di tempat kerja yang nggak memungkinkan untuk bisa ada teman shift yang mengganti, mungkin lebih sulit Lebih susah, ngatur ya. waktu ya. Mungkin referensi orang kerja pas saat kuliah tuh freelance juga nggak sih? Iya, Jadi dia yang side job aja, Iya, yang apa ya, yang project yang gitu. free, yang freelance gitu. Jadi mereka nggak Nggak perlu terlalu terpaku sama shift betul. kerjanya. Cuman kalau memang mau yang shift kerja, mungkin harus pakai referensi yang Baba punya. Iya, yang lingkungan kerjanya tuh mendukung Iya. atau ada orang dalam di situ gitu kan. Jadi bisa lah. Nah nih, pertanyaan dari aku nih. Gimana misalnya nih, seseorang mau mulai bekerja, apa sih yang harus jadi pertimbangannya sebelum dia mulai bekerja, apalagi dia lagi kuliah? Yang pertama tuh sebenarnya niat sih. Niat. Butuh duit. Iya, dan duit. Ini paling gede, duit. Sebenarnya niat sih kalau misalnya emang kerja karena FOMO juga kayak udah kerja sebulan 2 bulan juga ya Udah udahlah enggak lah gitu, ya, ciao kayak gitu. Sebenarnya kalau mau kayak aku udah 2 tahun nih kerja. Udah 2 tahun udah selesai kontrak. Aku lanjut lagi karena aku emang niat dan emang butuh sebenarnya. Jadi aku lanjut kontrak lagi, lanjut lagi 2 tahun. Kalau untuk memulai kerja itu sebenarnya diri kita sendiri juga sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang kita mau nih kerja. Jadi kayak nyaman aja gitu, misalnya enjoy itu ngelakuin walaupun kita tetap apa namanya tuh barengan sama kuliah, organisasi, kerja. Kalau misalnya kita enjoy ngejalaninnya, ya udah gitu. Iya sih, soalnya mungkin itu cukup relate ya buat teman-teman yang mungkin struggle untuk konsisten di kerjaannya. Mungkin kalau niatnya memang nggak terlalu besar untuk mulai pekerjaan, mungkin disarankan jangan dulu ya. Karena kalau bisa sih kalau dari aku mungkin jadiin hobi kalian sih. Hobi kalian tuh yang jadi karena itu jadi kayak enak aja gitu. Pemicu jadinya kayak alasan aku di sini karena aku memang suka. Iya, jadi bukan karena butuh apa, bukan karena apa. Jadi karena emang aku suka ngelakuin ini gitu kan. Karena Baba sendiri kan SMK-nya dari farmasi kan. Jadi dia apotek ya karena nyambung lah, iya. Kalau tiba-tiba dia engineering mobil kan pasti marah. Hari keduanya kayaknya apa yang kerek-kerek. Gak mau ya. Iya sih benar. Nah, dari Bro Kinan sendiri gimana? Nggak ada. Habis sih. Tapi emang ya? tricky banget ya untuk setiap orang-orang yang mau mulai bekerja. Apalagi teman-teman sebelah saya yang semua sudah punya pekerjaan dan ya beberapa freelance gitu. Untuk aku sendiri, aku sebenarnya tipe yang sampai sekarang ini bahkan belum mengambil pekerjaan. Tapi emang ada ya kerja yang FOMO? Menurut Oh iya, tadi bagus banget. Ya, menurut kalian apa? Barista. Iya sama coba aku juga mikir gitu. Ya enggak sih? Enggak semua barista ya. Barista tuh bisa jadi kerjaan yang FOMO gitu. Kan kalian bukan bukan. Kayak sekarang tuh Kalian kayak zaman-zaman SMA. Enggak Iya. TikTok, jadi kayak viral barista ya udah Apa barista gitu loh. Iya, maksudnya bukan FOMO sih. Homo. Jatuhnya itu pekerjaan yang Gampang. dianggap gampang. Dianggap Iya. Di Dianggap gampang. zaman sekarang. Iya, di zaman sekarang. Iya sih, Sebenarnya karena coffee shop juga. Iya itu juga ini nggak sih? Iya, bisa jadi FOMO juga. Nggak juga sebuah kebohongan gitu loh yang dikasih lihat publik. Nggak gampang itu. Iya, Menurutku kalau sebuah pekerjaan itu gampang, itu bukan pekerjaan. betul. Itu tidur. Karena
Tidur juga susah. Oh iya ya, susah tidur. Susah tidur. Mungkin next kita bakal ngomong tentang Susah tidur. struggle tidur. Kenapa kita susah banget tidur ya? Iya sih, kayak kenapa ya orang mulai kerja itu cuma gara-gara takut? Karena FOMO itu kan kayak pengen ikut orang gitu Iya, ya. jadi- Kenapa ya? Pengen ikut Heeh. jadi barista biar bisa ya kayak Tapi iya sih bener sih. iya tahu. Kayak adekku juga gitu dah soalnya kan adekku barista tuh. Dia Oh. ikut-ikut temennya gitu. Iya. Ternyata Ya emang benar ikut-ikut Ada temennya. lu aja goblok. Tahu nggak fun Maaf. fact-nya? apa? Aku sama aja satu kerjaan. Oh iya ya. Sama Yang- dia. Sama Enggak sama. Sama aja. Iya, Bukan sama sama- dia. apa sih? Jadi aku ngambil freelance juga. Ngambil freelance juga. Freelance. Emang tidak bisa diam Jadi anaknya. dia sebagai model, Heeh. Iya. saya sebagai Fotografer. fotografernya, videografernya. Fotografer. Keren, keren. Ya, kita nggak sengaja sih. Kok ada Baba gitu ya. Bapak, Bapak, aku kan ambil obat gitu. Iya, Bapak obat. semester berapa? Semester 2. Semester Dua. 2. Kita Udah kerja. Heeh. Kerjaannya banyak, organisasi. Oh. Takutnya lebih nikmatin kerja daripada kuliah. Oh iya, Oh iya, nah Itu ini iya masalah, lagi. masalah orang sekarang. Iya Iya kan? lagi. Wah, Karena- lama ini. Kayak orang-orang selama mengenal duit tuh kan jadi Iya, kayak, iya, iya. ah udahlah Nah, kuliah. itu jadi ketakutan aku sebenarnya. Kenapa nggak pernah mau mulai kerja? Karena saya Ah. cinta duit. Maksudnya karena bayangin ya, hal yang aku suka menghasilkan. Iya. Kuliah itu jadi nggak relevannya ngapain kuliah kan? Jadi aku Iya, pasti iya. jalanin itu. Itu ketakutanku sih. Tapi karena aku punya pemikiran kayak aku harus selesaiin apa yang aku mulai. Jadi, oh ya kuliah dulu deh. Hmm. Nggak, Aku Bapak pernah Iya, punya ketakutan itu nggak? enggak sih Atau soalnya. bahkan udah pernah ngerasain itu. Iya, enggak. Aku sebelumnya kan lulus SMK tuh aku diam dulu setahun. Oh enggak kerja. kuliah. Nggak gerak tuh. Gap year gitu. Sebenarnya aku gap ya. Aku gap ya setahun. Iya. Cuman aku pengen kuliah. Oh. Karena Oh. soalnya sekarang tuh kan kalau kerja tuh harus ada titelnya karena di tempat Heeh. kerja tuh aku dulu dapat BPJS ketenaga kerjaan. Oh. Karena nggak ada titel, Jadi aku nggak dapat. dapet. Oh, gitu ya. Iya, diberhentiin gitu. Jadi Oh. nah itu udah bikin aku semangat buat kuliah juga. Tapi kan by the way Baba ngambil jurusan beda gak sih sama. Iya, Nah, itu bisa tetap. bisa sih. Aku maksudnya manajemen tuh kan luas ya. Oh, iya sih, iya, benar. Karena di apotek kan selalu ada Ada manajemennya juga Iya. iya benar. Gitu. Oh, Jadi aku bidang apa? nyari jurusan yang gampang-gampang aja dah. Keren, keren, Yang keren. general. Iya. Oh. Kopi satu? Oke, oke. Mungkin kita sudah cukup belum, produser? Sudah cukup ya. Oke, Sudah cukup. kita bakal banyak lagi ya ini apa? Narasumber-narasumber yang luar biasa lagi selain Baba juga pasti ada orang-orang lain. Mungkin yang ada yang pengen bisa komen di bawah untuk Komen jadi di bawah, narasumber komen. kita. Kita ada base-nya di Bali ya, Best Denpasar. Bali ya. Siapa tahu ada yang mau kan. Kita di interview teman-teman kita semua yang di sini ya. Nah, mungkin aku bisa narik kesimpulan sebelum mengambil pekerjaan ataupun ingin konsisten dalam sesuatu, mungkin bisa dimulai dari niat dulu dan dimulai dari apa sih yang pengen kita lakuin itu, apakah sesuai sama kita suka apa enggak gitu. Jadi mungkin itu dulu yang harus dipikirkan sebelum kita coba untuk mulai sesuatu baru. Karena pekerjaan itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tapi memungkinkan double karena kita ada teman di sini yang bisa bekerja juga sambil kuliah. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Ada yang mau Oke. disampaikan lagi teman-teman? Cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih sudah menonton podcast yang sangat edukatif ini. Terima kasih gue star kita Terima juga. kasih Gestar juga. pada Terima kali kasih ini. Baba Terima sudah kasih. ingin datang. Terima kasih pada ini juga Sokasi. Sokasi. Ya, terima kasih sudah meminjamkan tempat yang luar biasa. Bye bye semua. Thank you. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go.